itu aja nih pelajaran ekonomi ini. Pasti APBN. APBN oh. Kamu nanya. APBN adalah singkatan dari Anggaran Perencanaan Belanja Negara yang menjadi acuan untuk pemerintah dalam merencanakan seberapa penerimaan yang akan didapatkan, dari mana saja sumber pendapatan tersebut, dan dana yang telah diterima akan digunakan untuk apa, dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan negara demi kesejahteraan masyarakat. Apa sih itu tujuan APBN? Tujuan APBN. APBN memiliki tujuan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam pengeluaran untuk belanja, dalam penerimaan untuk pendapatan, agar terjadi keseimbangan. Nah, ada pula nih tujuan dari adanya APBN, yaitu pertama untuk meningkatkan produksi, yang kedua untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada pun beberapa fungsi dari APBN, yaitu yang pertama fungsi otorisasi, di mana pemerintah berwenang untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan yang telah direncanakan dalam setahun. Misalnya saja contohnya yaitu mentransfer dana desa untuk kepentingan kualitas pelayanan publik di setiap daerah. Nah, yang kedua ada fungsi perencanaan, yaitu untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan dikeluarkan 1 tahun ke depan. Contohnya BPJS Kesehatan, bantuan kesehatan untuk lansia. Nah, selanjutnya itu ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi regulasi. Nah, di mana fungsi regulasi ini digunakan sebagai pemerintah untuk sebagai pedoman, di mana pemerintah itu menilai jalannya APBN apakah sudah sesuai rencana ataukah belum. Nah, ada pula contoh dari regulasi ini, yaitu di mana pemerintah mengawasi jalannya APBN apakah sudah sesuai dengan rencananya ataukah tidak. Yang keempat yaitu fungsi alokasi, yaitu penentuan banyaknya biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Misalnya saja ada subsidi, ada beasiswa, serta ada bansos-bansos ataupun bantuan-bantuan kepada masyarakat. Aduh, jalan ini nggak stabil banget sih. Makanya APBN juga punya fungsi stabilitas. Nah, di mana fungsi ini menjadi pedoman pemerintah agar menjaga keseimbangan keuangannya agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi. Nah, ada pula contohnya yaitu dengan menerapkan sistem perpajakan. Adapun fungsi APBN yang terakhir yaitu fungsi distribusi. Fungsi ini berguna untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan di antara wilayah. Misalnya saja penyaluran bantuan sosial ke pelosok-pelosok dalam negeri. Sudarma, Ya. tahu nggak sih pendapatan negara itu dari mana aja? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nah, teman-teman juga bertanya kan, pendapatan negara itu dari mana? Nah, adapun pendapatan negara itu terdiri dari 1. Sumber daya alam, 2. Perpajakan, 3. Laba BUMN, dan hibah. Udah tahu kan? Udah dong, makasih ya. Ya. Selanjutnya, ada mekanisme penyusunan APBN. Nah, di mana lembaga yang dibiayai keuangan negara akan mengajukan usul kepada presiden. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh sebuah kelompok kerja. Nah, ketika sudah dibahas oleh kelompok kerja dan disetujui, maka akan diajukan APBN ke DPR. Nah, jika disetujui oleh DPR, maka akan disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Namun, jika tidak disetujui, pemerintah akan menggunakan pagu APBN di tahun sebelumnya. Ternyata APBN berpengaruh loh pada perekonomian Indonesia, di mana dengan adanya APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan, baik yang akan dilaksanakan ke depannya ataupun yang sedang dilaksanakan. Nah, pembangunan prasarana dapat berdampak terhadap produktivitas, sehingga berdampak pula kepada hasil produksinya. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu APBN? Jadi tidak perlu bertanya-tanya lagi. So, bye-bye!